Pernahkah Anda bertanya dalam hati, mengapa ada orang yang wafat dengan wajah tenang, lisan berzikir, dan meninggalkan kesan kebaikan, sementara ada yang pergi dalam keadaan lalai dan penuh penyesalan? Rahasia itu bukan terjadi di detik terakhir kematian, tetapi sudah dibangun sejak hari ini. Dalam video ini, kita akan membahas 7 tanda husnul khotimah yang sering terlihat sejak seseorang masih hidup. Tanda-tanda ini jarang disadari, namun bisa menjadi isyarat bahwa Allah sedang menyiapkan akhir kehidupan yang indah untuk hambanya. Jika Anda ingin tahu apakah diri kita sedang menuju akhir yang baik, simak sampai selesai, karena tanda terakhir sangat menyentuh dan mungkin sedang terjadi dalam hidup Anda sekarang. Sebelum lanjut, bantu dakwah ini dengan menekan like, karena satu like dari Anda bisa membuat lebih banyak saudara kita mendapatkan pengingat berharga ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar setiap nasihat yang menenangkan hati selalu sampai kepada Anda. Dan share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang tercinta. Karena bisa jadi melalui satu kiriman dari Anda, ada hati yang tersentuh, ada dosa yang ditaubati, dan ada hidup yang berubah menuju jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan kesempatan berharga untuk berkumpul dalam majelis kebaikan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Setiap detik usia yang berjalan sedang membawa kita menuju satu kepastian, yaitu kembali kepada Allah. Maka sungguh beruntung orang yang menggunakan waktunya untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal, dan memohon akhir kehidupan yang baik. Semoga pertemuan singkat ini menjadi wasilah datangnya hidayah, ketenangan hati, keluasan rezeki, diangkatnya kesulitan, dan terkabulnya doa-doa yang lama kita simpan dalam sujud. Sebelum kita lanjutkan, tuliskan di kolom komentar hajat atau doa terbaik yang sedang Anda perjuangkan. Insya Allah kita saling mendoakan, semoga Allah kabulkan segala hajat yang baik, menyembuhkan yang sakit, melapangkan yang sempit, memudahkan urusan, dan menghadirkan kebahagiaan dunia serta akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita duduk sendiri di malam hari lalu merenung tentang satu kepastian yang tak pernah gagal datang kepada siapapun? Kepastian itu bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan popularitas, dan bukan panjang umur. Kepastian itu adalah kematian. Setiap manusia sedang berjalan menuju arah yang sama, hanya saja tidak ada seorang pun yang tahu berapa langkah lagi tersisa. Ada yang masih muda namun dipanggil lebih dulu, ada yang tua tetapi masih diberi waktu. Ada yang pagi masih tertawa, namun malam sudah terbujur kaku. Itulah rahasia Allah yang tidak pernah diketahui makhluknya. Karena itulah, orang-orang beriman tidak hanya sibuk memikirkan bagaimana hidup dengan nyaman, tetapi juga memikirkan bagaimana mengakhiri hidup dengan kemuliaan. Sebab yang paling penting bukan hanya panjangnya umur, melainkan bagaimana isi umur itu dan bagaimana penutup akhirnya. Banyak orang hidup lama tetapi kosong dari amal. Banyak pula yang usianya singkat, namun hidupnya penuh keberkahan dan wafat dalam keadaan mulia. Inilah yang disebut husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, indah, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, husnul khatimah bukan sekedar meninggal di usia tua, bukan pula hanya wafat di masjid atau di hari Jumat. Husnul khatimah lebih dalam daripada itu. Ia adalah keadaan ketika seorang hamba meninggalkan dunia dengan hati yang beriman, lisan yang baik, amal yang soleh, dan dalam ridha Allah. Ia pergi dari dunia membawa cahaya, bukan membawa beban dosa yang belum ditaubati. Ia berpindah dari kehidupan fana menuju kehidupan abadi dengan wajah yang tenang. Dan ketahuilah, seringkali Allah memperlihatkan tanda-tanda kebaikan itu sejak seseorang masih hidup, agar dirinya bersyukur, agar keluarganya ikut termotivasi, dan agar kita semua belajar bahwa jalan menuju husnul khatimah dimulai dari sekarang, bukan dari detik-detik menjelang ajal. Maka mari kita renungi 7 tanda husnul khotimah yang sering tampak ketika seseorang masih diberi kesempatan hidup di dunia. Pertama,
hatinya lembut dan mudah tersentuh oleh nasihat agama. Sahabatku, hati adalah pusat kehidupan ruhani manusia. Dari hatilah lahir niat, keikhlasan, kesabaran, rasa takut kepada Allah, dan cinta kepada kebaikan. Jika hati baik, maka baiklah seluruh amal perbuatan. Jika hati rusak, maka rusak pula ucapan, sikap, dan perilaku seseorang. Karena itu, salah satu tanda orang yang sedang dipersiapkan menuju akhir kehidupan yang baik adalah hatinya lembut dan mudah menerima cahaya petunjuk. Ketika ia mendengar ayat-ayat Al-Quran, hatinya merasa tenang dan damai, seolah ada kesejukan yang masuk ke dalam dadanya. Ketika mendengar ceramah atau nasihat agama, ia tidak merasa bosan, tetapi justru merasa sedang diingatkan oleh Allah melalui lisan orang lain. Ketika diingatkan tentang kematian, kubur, hisab, dan hari akhir, matanya mulai berkaca-kaca, karena sadar bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Ketika diingatkan tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan, ia merasa malu kepada Allah dan ingin segera memperbaiki diri. Hati yang lembut bukan berarti lemah dalam menghadapi kehidupan dunia, bukan pula berarti mudah menyerah. Tetapi hati yang lembut adalah hati yang mudah tunduk kepada kebenaran, mudah tersentuh oleh ayat Allah, dan mudah kembali ketika melakukan kesalahan. Ia tidak sombong saat dinasehati. Ia tidak merasa paling benar. Ia tidak marah ketika diingatkan. Bahkan ia bersyukur karena masih ada orang yang peduli pada keselamatan akhiratnya. Ia menganggap nasihat sebagai hadiah berharga, bukan hinaan. Orang yang memiliki hati lembut juga mudah merasa iba kepada sesama. Ia tidak suka menyakiti orang lain. Ia mudah memaafkan, mudah meminta maaf, dan tidak senang melihat orang lain menderita. Hatinya hidup karena dipenuhi dzikir, doa, dan kesadaran bahwa Allah selalu melihat setiap gerak-geriknya. Sebaliknya, hati yang keras sangat sulit menerima nasihat. Ketika mendengar ayat Al-Quran, tidak ada getaran apapun. Ketika mendengar ancaman neraka, dianggap angin lalu. Ketika melihat kematian orang lain, tidak mengambil pelajaran sedikit pun. Bahkan terkadang ia merasa bangga dengan dosa dan meremehkan peringatan agama. Inilah keadaan hati yang berbahaya, karena hati seperti itu semakin jauh dari cahaya petunjuk. Jika seseorang masih bisa menangis saat berdoa, masih merasa takut ketika mengingat dosa, masih tersentuh ketika mendengar kalam Allah, maka itu pertanda besar bahwa Allah masih menjaga hatinya. Dan hati yang hidup, hati yang lembut, hati yang mudah kembali kepada Allah adalah hati yang sangat dekat kepada husnul khotimah. Karena biasanya seseorang akan wafat sesuai keadaan hatinya ketika hidup. Jika hatinya dipenuhi iman dan kelembutan, maka kita berharap akhirnya pun ditutup dengan kebaikan. Kedua, istiqomah menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah pembeda antara iman dan kelalaian. Sholat adalah tiang agama, cahaya kehidupan, penenang jiwa, dan penghubung langsung antara seorang hamba dengan Robnya. Orang yang menjaga sholat bukan hanya sedang menunaikan kewajiban, tetapi ia sedang menjaga hubungan paling penting dalam hidupnya, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kebaikan seseorang sangat terlihat dari bagaimana ia memperlakukan sholat. Apakah ia menomorsatukan sholat pirakas urusan dunia, atau justru selalu menunda-nundanya karena sibuk mengejar kepentingan sementara? Apakah ia merasa tenang setelah sholat, atau justru merasa sholat sebagai beban yang ingin cepat selesai? Orang yang sedang dituntun menuju akhir yang baik biasanya memiliki perhatian besar terhadap sholat. Ia sadar bahwa sholat bukan sekadar rutinitas, tetapi kebutuhan ruhani yang tidak bisa ditinggalkan. Ia berusaha menjaga sholat tepat waktu. Ketika azan berkumandang, hatinya terpanggil. Ia merasa sedang dipanggil oleh Allah, bukan sekadar mendengar suara biasa. Jika ia terlambat, ia menyesal. Jika ia lalai, ia merasa kehilangan. Jika ia bisa sujud dengan khusyuk, ia merasakan nikmat yang sulit digambarkan. Baginya, sholat bukan beban, tetapi tempat kembali dari segala penat kehidupan. Ketika masalah datang dan hidup terasa sempit, ia mencari kekuatan dalam sholat. Ketika sedih dan air mata jatuh, ia mengadu dalam sholat. Ketika bingung menentukan jalan hidup, ia meminta petunjuk dalam sholat. Ketika bahagia dan mendapat nikmat, ia bersyukur melalui sholat. Dalam setiap keadaan, sholat selalu menjadi tempat pulang bagi jiwanya. Hidupnya diikat oleh azan. Langkahnya diarahkan oleh waktu-waktu ibadah. Pagi dimulai dengan subuh, siang dihiasi zuhur, sore disegarkan asar, petang ditenangkan maghrib, dan malam ditutup dengan isya. Hari-harinya tertata oleh panggilan Allah.
Inilah kehidupan yang penuh berkah, karena setiap waktu ada perjumpaan dengan Rob semesta alam. Orang yang menjaga sholat biasanya juga lebih mudah menjaga dirinya dari maksiat, karena sholat yang benar akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ia lebih sabar, lebih tenang, lebih jujur, dan lebih mudah mengendalikan hawa nafsu. Sebab 5 kali sehari ia membersihkan jiwanya di hadapan Allah. Maka orang seperti ini memiliki tanda yang sangat indah. Karena siapa yang menjaga sholat ketika hidup, kita berharap Allah menjaganya ketika maut datang. Siapa yang terbiasa sujud di dunia, semoga diwafatkan dalam keadaan mulia. Dan siapa yang setia memenuhi panggilan azan semasa hidupnya, semoga kelak dipanggil menuju surga dengan penuh kemuliaan. Ketiga, lisannya terbiasa berzikir dan menyebut nama Allah. Sahabatku, apa yang paling sering keluar dari lisan seseorang sesungguhnya adalah cerminan dari apa yang memenuhi hatinya. Lisan hanyalah jendela, sedangkan hati adalah isinya. Jika yang sering keluar adalah keluhan, cacian, gibah, kebohongan, sumpah serapah, dan perkataan sia-sia, maka itu pertanda hati sedang sakit dan jauh dari ketenangan. Namun apabila lisan terbiasa menyebut nama Allah, memujinya, memohon ampun kepadanya, dan mengingat kebesarannya, maka itu tanda hati sedang hidup dan bercahaya. Orang yang sedang dipersiapkan menuju husnul khatimah biasanya ringan lisannya untuk berzikir dalam berbagai keadaan. Ketika melihat nikmat yang indah, ia spontan mengucap Subhanallah, karena ia sadar semua keindahan berasal dari Allah. Saat mendapat rezeki, sekecil apapun, ia mengucap Alhamdulillah, karena ia tahu semua pemberian datang dari Rob semesta alam. Ketika terjatuh dalam dosa atau khilaf, ia segera berkata Astaghfirullah, karena ia tidak ingin jauh dari ampunannya. Saat tertimpa musibah, ia mengucap Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena ia yakin segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepadanya. Dan yang paling agung, ia menjaga kalimat La ilaha illallah dalam hatinya dan lisannya dengan penuh keyakinan. Zikir bukan sekedar gerakan bibir tanpa makna. Zikir adalah latihan agar hati selalu terhubung dengan Allah dalam setiap keadaan. Zikir menenangkan jiwa yang gelisah, membersihkan hati yang kotor, menguatkan iman yang lemah, dan menjaga diri dari godaan setan. Orang yang membiasakan lisannya berzikir saat sehat, lapang, dan kuat, insya Allah akan lebih mudah ditolong Allah untuk mengucapkan kalimat tauhid saat detik-detik terakhir hidupnya. Betapa banyak manusia yang sepanjang hidupnya sibuk dengan dunia, namun ketika ajal datang, lisannya sulit menyebut nama Allah. Sebaliknya, betapa indah orang yang sepanjang hidupnya akrab dengan zikir, lalu di akhir hayatnya ditutup dengan ucapan La ilaha illallah. Maka biasakanlah lisan ini basah dengan mengingat Allah, karena sebaik-baik akhir ucapan seorang mukmin adalah kalimat tauhid. Keempat, gemar bertaubat dan merasa dirinya penuh kekurangan. Salah satu tanda kebaikan terbesar dalam diri seseorang adalah ia tidak merasa dirinya suci, tidak merasa paling baik, dan tidak merasa paling layak masuk surga karena amalnya. Ia sadar bahwa dosanya banyak, kelalaiannya banyak, amalnya sedikit, dan jika bukan karena rahmat Allah, maka ia tidak akan selamat. Kesadaran inilah yang membuat hatinya lembut dan lisannya rajin memohon ampun. Orang seperti ini tidak menunggu melakukan dosa besar baru bertaubat. Kesalahan kecil pun ia sesali. Ucapan yang menyakiti orang lain ia pikirkan kembali. Pandangan yang tidak terjaga ia istighfari. Waktu yang terbuang sia-sia ia tangisi. Setelah marah, ia menyesal lalu memohon ampun. Setelah lalai dari ibadah, ia segera kembali mendekat. Setelah berbuat salah kepada sesama manusia, ia berani meminta maaf dan memperbaiki hubungan. Setelah merasa jauh dari Allah, ia mencari jalan pulang melalui sujud dan doa. Inilah ciri hamba yang dicintai Allah. Bukan orang yang tidak pernah jatuh, karena manusia pasti punya salah. Tetapi orang yang ketika jatuh segera bangkit, ketika tersesat segera kembali, ketika lalai segera sadar, dan ketika berdosa segera mengetuk pintu taubat. Ia tidak betah berlama-lama dalam kesalahan. Taubat yang terus dilakukan juga membuat hati menjadi hidup. Orang yang rajin bertaubat akan semakin rendah hati, semakin lembut kepada orang lain, dan semakin takut berbuat dosa. Ia tahu bahwa dirinya lemah, sehingga ia selalu bergantung kepada rahmat Allah.
Selama seseorang masih mau menyesal, masih mau menangis karena dosa, masih mau meminta ampun dengan sungguh-sungguh, maka itu tanda cahaya kebaikan masih ada dalam dirinya. Selama pintu taubat masih diketuk, selama itu pula harapan husnul khotimah masih terbuka lebar. Kelima, akhlaknya baik dan senang menolong sesama. Sahabatku, banyak orang terlihat rajin ibadah, namun keras kepada manusia. Padahal tanda kebaikan yang sejati bukan hanya terlihat dari banyaknya ibadah, tetapi juga dari indahnya akhlak. Ibadah yang benar seharusnya melahirkan kelembutan, kejujuran, kasih sayang, dan manfaat bagi orang lain. Orang yang dipersiapkan menuju husnul khotimah biasanya membawa ketenangan bagi sekitarnya. Kehadirannya membuat orang nyaman, bukan takut. Ucapannya menyejukkan, bukan melukai. Wajahnya ramah, bukan sinis. Ia menjaga adab dalam berbicara, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. Ia berbakti kepada orang tua dengan sabar dan hormat. Ia lembut kepada pasangan dan keluarganya. Ia mendidik anak-anak dengan kasih sayang. Ia jujur dalam pekerjaan meskipun ada kesempatan berbuat curang. Ia amanah ketika dipercaya, karena ia sadar amanah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ia ringan tangan membantu tetangga, menolong orang kesusahan, dan suka bersedekah walaupun sedikit. Akhlak mulia juga terlihat dari kemampuannya menahan diri. Ia tidak mudah membalas keburukan dengan keburukan. Ia memilih memaafkan ketika mampu membalas. Ia menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain. Ia berusaha menjadi manusia yang bermanfaat, bukan manusia yang menyusahkan. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka siapa yang bersungguh-sungguh memperbaiki akhlaknya, sesungguhnya ia sedang berjalan di jejak Nabi. Dan siapa yang berjalan di jalan Nabi, kita berharap Allah menutup hidupnya dengan akhir yang mulia pula. Keenam, tidak nyaman berada dalam kemaksiatan. Manusia bukan malaikat. Setiap manusia memiliki kelemahan dan bisa tergelincir dalam dosa. Tidak ada yang maksum selain para nabi. Namun ada perbedaan besar antara orang yang imannya hidup dan orang yang hatinya lalai. Orang yang lalai akan merasa nyaman dalam dosa. Ia bangga menceritakan maksiatnya, mengulanginya tanpa penyesalan, bahkan menertawakan pelanggaran yang ia lakukan. Sedangkan orang yang masih memiliki cahaya iman tidak akan merasa tenang ketika bermaksiat. Mungkin ia sempat jatuh, tetapi hatinya tidak ridho dengan dosa itu. Setelah maksiat, dadanya terasa sempit. Setelah berbuat salah, tidurnya gelisah. Setelah lalai dari ibadah, hatinya resah dan tidak tenang. Ia merasa ada beban dalam jiwa yang mendorongnya untuk segera kembali kepada Allah. Rasa tidak nyaman setelah berbuat dosa adalah nikmat yang besar, meski sering tidak disadari. Itu tanda hati belum mati. Itu tanda iman masih memberi peringatan. Itu tanda Allah belum membiarkan hambanya tenggelam dalam kelalaian. Karena jika hati sudah keras, dosa tidak lagi terasa sebagai dosa. Maka jangan abaikan kegelisahan setelah maksiat. Jangan matikan suara hati yang menegur. Bisa jadi, itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang sedang memanggil kita pulang. Segeralah beristighfar, tinggalkan sebab-sebab dosa, perbaiki amal, dan minta agar hati ini dijaga. Selama seseorang masih merasa bersalah ketika bermaksiat, masih malu kepada Allah, masih ingin berubah, maka itu pertanda baik. Sebab orang yang paling berbahaya bukan yang jatuh dalam dosa, tetapi yang menikmati dosanya tanpa penyesalan. Ketujuh, semakin bertambah usia, semakin dekat kepada Allah. Sahabatku, umur yang terus bertambah seharusnya menjadikan manusia semakin sadar bahwa hidup di dunia tidak lama. Rambut yang mulai memutih adalah pesan bahwa waktu terus berkurang. Tubuh yang dahulu kuat, kini perlahan melemah, adalah tanda bahwa dunia tidak akan selamanya. Wajah yang mulai berkeriput seakan mengingatkan bahwa perjalanan menuju akhirat semakin dekat. Orang yang mendapatkan hidayah biasanya semakin tua, semakin lembut hatinya, dan semakin rajin ibadahnya. Dulu jarang ke masjid, kini rindu mendengar adzan. Dulu malas membaca Al-Quran, kini merasa ada yang kurang jika sehari tidak membacanya. Dulu keras hati dan sulit menerima nasihat, kini mudah tersentuh dan menangis saat mengingat dosa. Dulu terlalu cinta dunia, kini lebih sibuk menyiapkan bekal akhirat. Ia mulai menghargai waktu, menjaga sholat, memperbanyak sedekah, memperbaiki hubungan dengan keluarga, dan lebih sering mengingat kematian.
bukan karena putus asa dari dunia, tetapi karena ia sadar bahwa kehidupan sejati ada setelah kematian. Ini adalah pertanda yang sangat baik, sebab tidak sedikit orang yang justru semakin tua, semakin keras hati, semakin cinta dunia, semakin sulit menerima nasihat, dan semakin berani bermaksiat. Usia bertambah, tetapi iman tidak tumbuh. Maka jika hari demi hari usia bertambah, dan kedekatan kepada Allah juga semakin kuat, itu adalah nikmat besar yang harus disyukuri. Mintalah kepada Allah agar sisa umur yang ada dijadikan umur terbaik, amal terbaik, dan penutup kehidupan terbaik. Karena yang paling penting bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita menutup hidup itu. Sahabatku, husnul khotimah tidak datang secara tiba-tiba. Ia bukan hadiah yang turun tanpa sebab, bukan pula keberuntungan yang hadir begitu saja tanpa usaha. Husnul khotimah adalah buah dari perjalanan hidup yang dipenuhi kebaikan. Ia adalah hasil dari kebiasaan baik yang dijaga terus-menerus, meskipun kadang terasa berat. Ia lahir dari hati yang terus berusaha mendekat kepada Allah, meski berkali-kali jatuh lalu bangkit kembali. Husnul khotimah adalah hasil dari sujud yang panjang. Ketika seseorang menjaga sholatnya, memperbaiki kekhusyuannya, dan menjadikan sujud sebagai tempat mengadu kepada Allah, maka sujud itu akan menjadi saksi kebaikannya. Betapa banyak orang yang hidupnya gelisah, lalu Allah tenangkan melalui sujud. Betapa banyak hati yang berat, lalu menjadi ringan karena sering meletakkan dahi di atas sajadah. Husnul khotimah juga lahir dari taubat yang tulus. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa, karena setiap anak Adam pasti pernah salah. Namun yang membedakan adalah siapa yang segera kembali kepada Allah. Orang yang mau mengakui dosanya, menangisi kesalahannya, lalu memohon ampun dengan sungguh-sungguh, sedang menyiapkan akhir hidup yang indah. Sebab Allah mencintai hamba yang bertaubat, dan tidak pernah bosan menerima mereka yang kembali. Husnul khotimah datang dari kesabaran dalam ujian. Hidup ini tidak selalu mudah. Kadang kita diuji dengan kesulitan ekonomi, sakit, kehilangan orang tercinta, pengkhianatan, atau masalah yang seakan tak selesai. Namun ketika seorang hamba tetap sabar, tetap menjaga iman, tetap berbaik sangka kepada Allah di tengah badai kehidupannya, maka kesabaran itu sangat bernilai di sisi Allah. Bisa jadi ujian yang berat itulah jalan menuju penutup hidup yang mulia. Husnul khotimah juga hasil dari perjuangan meninggalkan dosa. Meninggalkan maksiat seringkali lebih berat daripada melakukan ibadah sunnah. Menahan pandangan, menjaga lisan, meninggalkan riba, menjauhi zina, menghentikan gibah, memutus kebiasaan buruk, semua itu butuh perjuangan besar. Tetapi, setiap langkah menjauhi dosa akan dicatat sebagai kemenangan. Dan orang yang terus berjuang meninggalkan maksiat sedang menapaki jalan husnul khotimah. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah, para ulama mengingatkan bahwa seseorang biasanya meninggal di atas kebiasaan yang ia jalani semasa hidupnya. Jika lisannya terbiasa berzikir, mudah-mudahan akhir lisannya juga berzikir. Jika kakinya terbiasa melangkah ke masjid, mudah-mudahan langkah terakhirnya menuju kebaikan. Jika hidupnya dipenuhi maksiat dan kelalaian, maka itu adalah bahaya yang harus ditakuti. Karena itu, jangan pernah meremehkan kebiasaan sehari-hari. Jika hari-hari kita diisi dengan maksiat, lalu berharap husnul khotimah tanpa taubat, itu hanyalah angan-angan kosong. Sama seperti menanam duri, namun berharap memanen buah manis. Tidak mungkin seseorang terus-menerus menjauh dari Allah, tetapi berharap dekat kepadanya saat kematian datang. Harapan harus disertai usaha. Doa harus disertai perubahan. Namun, jika hari-hari kita diisi perjuangan menuju Allah, meskipun jatuh bangun, maka harapan husnul khotimah sangat terbuka. Mungkin kita belum sempurna, mungkin masih banyak dosa dan kekurangan, mungkin hari ini masih lemah, lalu besok bangkit lagi. Tetapi selama hati masih ingin kembali kepada Allah, selama kaki masih mau melangkah menuju taat, selama lisan masih mau beristighfar, maka pintu rahmat Allah tetap terbuka lebar. Allah Maha melihat usaha hambanya. Allah tahu siapa yang diam-diam menangis di malam hari karena dosanya. Allah tahu siapa yang berjuang menahan diri dari maksiat saat tidak ada manusia yang melihat. Allah tahu siapa yang tetap bersabar meski hatinya hancur.
Tidak ada satupun perjuangan yang sia-sia di sisi Allah. Karena itu mulailah dari sekarang. Jangan menunggu tua untuk taat, karena banyak yang muda sudah lebih dulu wafat. Kematian tidak menunggu usia lanjut. Ia datang kepada siapa saja sesuai waktu yang Allah tetapkan. Maka masa muda bukan alasan untuk menunda hijrah dan ibadah. Jangan menunggu sakit untuk bertaubat. Betapa banyak orang yang pagi hari sehat, sore hari telah tiada. Betapa banyak yang masih tertawa hari ini, lalu esok namanya tinggal kenangan. Jika taubat ditunda-tunda, kita tidak tahu apakah masih sempat melakukannya nanti. Jangan menunggu Ramadan untuk berubah. Memang Ramadan adalah bulan mulia, tetapi tidak ada jaminan kita akan bertemu dengannya lagi. Banyak orang tahun lalu bersama kita, kini telah berada di alam kubur. Maka siapa yang ingin berubah, mulailah hari ini juga. Mulailah malam ini. Perbaiki sholatmu sedikit demi sedikit. Jika selama ini lalai, kembalilah menjaga waktu-waktunya. Jika selama ini terburu-buru, belajarlah khusyuk di hadapan Allah. Hapus dosa-dosamu dengan istighfar. Perbanyak ucapan astaghfirullah, bukan hanya di lisan tetapi juga di hati. Sebab istighfar adalah sapu yang membersihkan noda dosa. Maafkan orang yang menyakitimu. Jangan bawa dendam terlalu lama, karena dendam hanya menyiksa hati sendiri. Dengan memaafkan, hati menjadi lapang dan jiwa menjadi tenang. Minta maaf kepada orang yang pernah engkau sakiti. Jangan gengsi meminta maaf. Bisa jadi satu permintaan maaf menjadi sebab Allah mengampunimu. Ring untuk bersedekah, tidak harus menunggu kaya. Sedekah kecil yang ikhlas bisa lebih besar nilainya daripada harta banyak yang penuh ria. Buka kembali Al-Quran yang lama berdebu. Jadikan ia teman harianmu. Karena Al-Quran adalah cahaya bagi hati yang gelap dan penolong di hari akhir. Basahi lisan dengan zikir. Ucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalimat-kalimat itu ringan di lisan, namun berat di timbangan amal. Dan mintalah kepada Allah agar diberikan akhir hidup yang indah. Karena sekuat apapun usaha kita, tetap hanya Allah yang mampu memberikan penutup hidup terbaik. Ucapkanlah dengan sungguh-sungguh, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu akhir kehidupan yang baik. Tuliskan di kolom komentar, Ya Allah, wafatkan aku dalam husnul khotimah, ampuni dosaku, dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Semoga siapapun yang mendengar nasihat ini dilembutkan hatinya, diampuni dosanya, diperbaiki hidupnya, diluaskan rezekinya, dijauhkan dari su'ul khotimah, dan diwafatkan dalam keadaan membawa iman. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.